Hujan deras mengguyur kota Jakarta malam ini, sama seperti malam terkutuk itu, malam di mana aku kehilangan segalanya. Hartaku, rumahku, dan yang paling berharga, belahan jiwaku, putri kecilku, Rina, namaku Siti. Umurku baru menginjak 52 tahun, tapi jika kalian melihat wajahku sekarang, kalian akan mengira aku adalah nenek tua berusia 70 tahun. Rambutku memutih seluruhnya bukan karena usia, tapi karena duka yang membakar habis sumsum tulangku. Mataku kering, air matanya sudah habis terkuras, menyisakan tatapan kosong yang hanya bisa melihat bayangan masa lalu. Kalian mungkin bertanya, dosa apa yang telah kulakukan? Apakah aku kurang bersedekah? Apakah aku kurang berbakti pada suami? Tidak. Aku sudah melakukan semuanya. Aku mencuci kaki suamiku, aku bekerja membanting tulang menjual nasi uduk setiap subuh. Aku menyerahkan seluruh hidupku untuk keluarga. Tapi ternyata, setan tidak datang dari neraka dengan tanduk dan wajah menyeramkan. Setan itu bisa berwujud manusia yang paling kita cintai, tidur di sebelah kita, memakan masakan kita, dan tersenyum manis sambil menyembunyikan pisau di balik punggungnya. Setan itu bernama Bambang, suamiku sendiri, ayah kandung dari anakku. Cerita ini bermula bukan dengan ledakan, tapi dengan kesunyian yang mencekam di rumah kami yang sederhana di pinggiran Bekasi. Rumah itu adalah satu-satunya peninggalan almarhum bapakku. Rumah tua dengan ubin yang dingin dan pohon mangga di halamannya. Bapak berpesan sebelum meninggal, "Siti, jaga rumah ini. Ini untuk Rina nanti kalau dia sudah besar. Jangan sampai dijual, apapun yang terjadi." Pesan itu kujunjung tinggi seperti ayat suci. Tapi aku tidak tahu, justru rumah inilah yang menjadi awal mula petaka. Pagi itu, seperti biasa, jam 3 pagi aku sudah bangun. Aroma santan dan daun pandan memenuhi dapur kecil kami. Aku memasak nasi uduk, mengiris tempe setipis kartu remi untuk digoreng kering, dan mengulek sambal kacang. Tanganku yang kasar dan penuh bekas minyak panas ini adalah tangan yang menghidupi keluarga. Mas Bambang, suamiku, dulu bekerja sebagai sopir di sebuah perusahaan ekspedisi. Tapi 2 tahun lalu dia di PHK, katanya perusahaan bangkrut. Sejak saat itu, dia berubah. Dia tidak lagi mau mencari kerja kasar. Malu, Bu. Masa mantan kepala sopir sekarang jadi kuli panggul. Katanya setiap kali kusuruh mencari kerja. Kerjanya hanya duduk di teras, merokok, minum kopi, dan matanya tidak pernah lepas dari layar HP. Katanya dia sedang bisnis saham. Dia bilang temannya sukses kaya raya hanya dengan memencet-mencet HP. Aku, orang bodoh tamatan SD yang tidak mengerti apa itu saham, apa itu grafik naik turun yang berwarna merah hijau itu, hanya bisa percaya. Aku pikir, biar sajalah dia sibuk, asal tidak main perempuan. Tapi insting seorang istri tidak pernah salah. Akhir-akhir ini, Mas Bambang sering terlihat gelisah. Kopi yang kubuatkan sering tidak diminum sampai dingin. Puntung rokok menumpuk di asbak seperti gunung sampah. Dan yang paling aneh, dia sering kaget kalau ada suara motor berhenti di depan rumah. Suatu sore, Rina pulang sekolah. Anakku itu baru kelas 2 SMP. Wajahnya manis, persis seperti almarhumah ibuku. Dia anak yang penurut, tidak pernah minta macam-macam. Sepatunya sudah jebol di bagian jempol pun dia lem sendiri pakai lem besi. Tidak mau minta ganti. "Bu, Rina pulang," teriaknya riang. Dia langsung ke dapur, mencium tanganku yang bau bawang. "Makan dulu, Nduk. Ibu sisakan ayam goreng 1 buat kamu," kataku sambil mengelus rambutnya yang hitam panjang. Rina makan dengan lahap. Mas Bambang masuk ke dapur, wajahnya kusut. Dia melihat Rina makan, lalu menatapku. Tatapan itu, dulu aku mengira itu tatapan kasih sayang. Sekarang aku tahu, itu adalah tatapan orang yang sedang menimbang harga barang dagangan. "Bu," panggil Mas Bambang pelan. "Iya, Pak, beras habis? Masih ada sedikit. Cukup buat besok." "Kenapa, Pak? Butuh uang rokok?"
Tanyaku sambil membereskan piring kotor. Aku merogoh saku dasterku, mengeluarkan uang 10.000 rupiah yang lecek. Nih, cuma ada segini. Penglaris hari ini belum dihitung. Mas Bambang menepis tanganku pelan. Bukan itu, Bu. Teman Bapak bilang, ada investasi bagus. Kalau kita taruh modal 100 juta sekarang, bulan depan bisa jadi 200 juta. Kita bisa kaya, Bu. Kamu nggak perlu lagi bangun jam 3 pagi. Tanganmu nggak perlu melepuh kena minyak. Aku menghela napas panjang. Sudah ratusan kali dia bicara begini. Pak, sadar. Kita ini orang kecil. Jangan mimpi yang muluk-muluk. Uang 100 juta itu dari mana? Jual ginjal? Mas Bambang diam sejenak, lalu melirik ke arah ruang tamu, seolah menembus dinding. Sertifikat rumah ini, kalau kita sekolahkan di bank. Cukup. Potongku tegas. Saking kerasnya suaraku, Rina sampai berhenti mengunyah. Ini rumah warisan Bapak. Ini haknya Rina. Jangan pernah sebut-sebut soal jual atau gadai rumah ini. Kalau Bapak mau kaya, kerja. Bukan main HP. Mas Bambang tidak marah. Dia tidak membentak. Dia hanya menunduk, lalu pergi ke kamar tanpa sepatah kata pun. Keheningan itu justru membuatku merinding. Biasanya dia akan ngotot. Tapi kali ini dia diam. Diamnya seperti air tenang yang menghanyutkan. Malam harinya, teror itu dimulai. Kami sedang menonton TV. Tiba-tiba ada suara gedoran keras di pagar depan. Bambang, keluar lu Bambang. Bayar utang. Suara teriakan kasar laki-laki memecah keheningan kampung. Jantungku mau copot. Rina ketakutan dan memeluk lenganku. Bu, siapa itu? Aku mengintip dari jendela. Ada 3 orang laki-laki berbadan besar, bertato, wajahnya sangar. Mereka menendang-nendang pagar kami. Tetangga mulai keluar rumah, berbisik-bisik. Malu. Rasanya mukaku dicoreng arang di depan seluruh warga RT. Mas Bambang pucat pasi. Dia gemetar di pojok ruang tamu. Pak, siapa mereka? Bapak utang apa? Desaku sambil menangis. Pinjol Bu. Bapak pinjam online. Bunganya besar sekali. Bapak kira bisa bayar pakai untung saham. Tapi sahamnya anjlok. Jawabnya terbata-bata. Berapa? Berapa utang Bapak? Awalnya cuma 10 juta. Sekarang jadi 100 juta sama bunga. Duniaku runtuh. 100 juta? Uang dari mana? Jualan nasi uduk setahun pun belum tentu dapat segitu. Orang-orang di luar makin ganas. Mereka mulai melempari atap seng kami dengan batu. Bayar atau gue bakar rumah lu, ancam mereka. Aku memberanikan diri keluar. Dengan tubuh gemetar, aku memohon pada preman-preman itu. Bang, tolong bang, kami orang susah. Kasih waktu. Waktu, suami lu janji mulu. Besok kalau nggak ada duit, kami ambil barang-barang di dalam. Atau anak lu yang cantik itu kami bawa. Ancaman itu membuat darahku berhenti mengalir. Aku langsung menarik Rina masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu, kami bertiga duduk di ruang tengah. Lampu dimatikan agar dikira tidak ada orang. Rina menangis dalam diam di pangkuanku. Mas Bambang bersimpuh di kakiku. Dia menangis sesenggukan. Maafkan Bapak Bu. Bapak khilaf. Bapak cuma mau bahagiakan kalian. Tolong Bapak Bu. Kalau nggak bayar, mereka bakal bunuh Bapak. Jual saja rumah ini ya Bu. Atau gadaikan saja. Nanti kalau Bapak menang saham lagi, Bapak tebus. Hati istri mana yang tidak luluh melihat suaminya bersujud di kaki? Tapi aku ingat pesan Bapak. Aku ingat masa depan Rina. Tidak, Pak. Saya akan cari pinjaman ke saudara. Saya akan kerja lebih keras. Tapi rumah ini tidak boleh dijual. Ini atap buat Rina berteduh. Mas Bambang mengangkat wajahnya. Di dalam keremangan, aku melihat kilatan aneh di matanya. Kecewa, marah, atau sesuatu yang lebih gelap. Dia berdiri pelan-pelan, menghapus air matanya,
dan berkata dengan suara datar yang mengerikan. Ya sudah kalau ibu tega lihat bapak mati. Ibu lebih sayang rumah daripada nyawa suami. Sejak malam itu, Mas Bambang berubah menjadi pendiam. Dia tidak lagi merengek minta jual rumah. Dia menjadi sangat manis. Terlalu manis. Dia mulai bangun pagi membantuku di pasar. Dia mengantar Rina sekolah. Dia memijat punggungku saat aku lelah. Bu, maafkan bapak ya. Bapak akan cari jalan lain, katanya lembut sambil menyisir rambutku. Aku, perempuan bodoh yang haus kasih sayang, merasa bersyukur. Aku pikir dia sudah tobat. Aku pikir dia sudah sadar. Aku bahkan sujud syukur. Mengira musibah debt collector itu adalah teguran Tuhan agar keluarga kami kembali rukun. Ternyata, itu hanyalah ketenangan sebelum badai tsunami menghantam. Kebaikan Mas Bambang adalah racun yang dilapisi madu. 1 minggu kemudian, suasana di rumah terasa sedikit lebih ringan. Preman-preman itu tidak datang lagi. Mas Bambang bilang dia sudah negosiasi dengan bos mereka. Aku tidak tanya detailnya, aku sudah cukup pusing memikirkan harga cabai yang naik. Hari itu hari Sabtu. Rina libur sekolah. Bu, Rina mau main ke rumah teman ya, belajar kelompok, pamit Rina. Dia memakai baju kesukaannya. Kaos bergambar kucing dan celana jeans pudar. Jangan sore-sore ya, Nduk. Bawa bekal ini, ibu buatkan donat gula, kataku sambil menyelipkan kotak makan ke tasnya. Siap, bos. Rina hormat gaya tentara sambil tertawa. Giginya yang gingsul terlihat manis sekali. Itu adalah kali terakhir aku melihat senyumnya. Kali terakhir aku mendengar suaranya yang riang. Mas Bambang sedang duduk di teras, minum kopi. Pak, Rina pergi dulu ya, pamit. Rina mencium tangan bapaknya. Iya, hati-hati. Nanti bapak jemput jam 4 sore di simpang depan ya, kata Mas Bambang. Dia tidak menatap mata anaknya. Dia menatap layar HP-nya. Jari-jarinya mengetik pesan dengan cepat. Setelah Rina pergi, perasaanku tidak enak. Entah kenapa, dadaku berdebar kencang sekali. Piring yang sedang kucuci tiba-tiba lepas dari tangan dan pecah berkeping-keping. Astagfirullah, gumamku. Kenapa, Bu? Tanya Mas Bambang dari depan. Suaranya tenang, terlalu tenang. Piring pecah, Pak. Duh, kok perasaanku nggak enak ya soal Rina. Ah, ibu ini terlalu cemas. Kan cuma belajar kelompok. Udah, ibu istirahat saja. Biar bapak yang sapu pecahannya. Mas Bambang masuk, mengambil sapu. Dia begitu sigap. Tapi aku melihat tangannya gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya padahal udara sedang mendung. Pak, bapak sakit? Kok pucat? Hah? Enggak, nenggak apa-apa. Cuma masuk angin sedikit. Jawabnya cepat, menghindari tatapanku. Jam dinding berdetak lambat sekali hari itu. Jam 4 sore, Mas Bambang pamit mau menjemput Rina. Bapak berangkat dulu ya, Bu. Iya, Pak. Hati-hati. Kalau hujan berteduh dulu. Dia pergi dengan motor bututnya. Aku menunggu di rumah sambil melipat pakaian. Jam 5 sore. Belum pulang. Jam 6 sore. Adzan maghrib berkumandang. Langit mulai gelap. Hujan rintik-rintik mulai turun. Perasaanku makin tidak karuan. Aku mencoba menelepon HP Mas Bambang. Tidak aktif. Aku menelepon HP Rina. Tidak aktif juga. Jam 7 malam. Hujan turun deras sekali disertai petir. Aku berdiri di depan pagar. Memayungi diri dengan daun pisang karena payung di bawah Mas Bambang. Setiap ada sorot lampu motor, aku berharap itu mereka. Tapi nihil. Jam 8 malam. Akhirnya ada suara motor berhenti. Mas Bambang pulang, sendirian. Tubuhnya basah kuyup. Wajahnya seperti mayat hidup. Matanya merah dan bengkak. Dia turun dari motor dan langsung jatuh terduduk di lumpur halaman rumah. Pak, mana Rina? Kenapa bapak pulang sendiri? Teriakku histeris.
mengguncang bahunya. Mas Bambang menatapku. Bibirnya gemetar hebat. Dia meraung. Suara tangisannya melolong seperti serigala terluka. Bu! Rina, Bu! Rina! Rina kenapa? Jawab Pak. Rina, diculik orang. Duniaku gelap seketika. Kakiku lemah seperti kapas. Aku ambruk di sampingnya di tengah hujan deras. Apa maksud Bapak? Jangan bercanda. Ini tidak lucu. Tadi, pas Bapak nunggu di simpang, ada mobil van hitam berhenti. Mereka narik Rina masuk. Bapak kejar, Bu. Bapak kejar sampai motor Bapak jatuh. Tapi mereka cepat sekali. Bapak nggak guna, Bu. Bapak nggak bisa jaga anak. Mas Bambang memukuli kepalanya sendiri ke tanah. Aktingnya begitu sempurna. Begitu meyakinkan. Aku menjerit sekuat tenaga. Memanggil nama anakku di tengah deru hujan dan petir. Tetangga mulai berdatangan. Pak RT lari tergopoh-gopoh. Ada apa ini? Ada apa Bu Siti? Anak saya diculik. Rina diculik, raungku. Kami dibawa masuk ke dalam rumah. Aku menangis sampai muntah-muntah. Mas Bambang duduk di pojok, dikerumuni bapak-bapak. Dia menceritakan kronologi kejadian dengan detail. Katanya mobilnya tidak ada plat nomor. Katanya orangnya pakai masker. Dia bilang dia sudah berusaha melawan tapi didorong sampai jatuh. Dia menunjukkan lecet di sikunya yang belakangan aku tahu dia sengaja menggesekkan sikunya ke aspal garasi tetangga sebelum pulang. Kita lapor polisi sekarang, kata Pak RT tegas. Tiba-tiba Mas Bambang berdiri, wajahnya panik. Jangan Pak RT. Tadi sebelum mereka kabur, salah satu teriak, katanya kalau lapor polisi, Rina bakal dibunuh. Jangan lapor polisi, Pak. Saya mohon, nyawa anak saya taruhannya. Tapi Pak Bambang, ini penculikan. Saya bilang jangan. Bapak mau tanggung jawab kalau anak saya dikirim dalam kantong plastik? Bentak Mas Bambang. Ini pertama kalinya aku melihat dia membentak Pak RT. Wajahnya merah padam. Urat lehernya menonjol. Semua orang terdiam. Aku memandang suamiku. Aku melihat ketakutan seorang ayah. Aku percaya padanya. Aku pikir dia sedang melindungi Rina. Bodohnya aku. Dia bukan takut Rina dibunuh penculik. Dia takut polisi melacak jejaknya. Tiba-tiba, HP Mas Bambang berdering. Suasana hening seketika. Mas Bambang menatap layar HP dengan tangan gemetar. Nomor tidak dikenal, bisiknya. Dia mengangkat telepon dan menyalakan speaker. Suara di seberang sana membuat darahku membeku. Suara berat, serak, seperti suara iblis. Halo, Bapak Bambang. Anakmu yang cantik ada sama kami. Bapak, Ibu, tolong Rina, takut. Terdengar suara Rina menjerit di latar belakang. Lalu suara tamparan keras. Pelaka. Dan suara Rina menangis tertahan. Rina. Nak, jangan sakiti anak saya. Teriakku mendekatkan wajah ke HP. Diam lu nenek tua, bentak suara itu. Dengar baik-baik. Kalau lu mau anak lu balik hidup-hidup, siapin uang 500 juta. Tunai. Besok malam. Kalau lu lapor polisi, atau kalau lu telat 1 menit, gue kirim jari anak lu duluan ke rumah. 500 juta. Mas Bambang memucat. Bang. Kami orang miskin. Dari mana uang segitu? Gue nggak peduli. Gue tahu lu punya rumah kan? Rumah warisan itu? Jual. Gadai. Terserah. Gue kasih waktu 24 jam. Pikir baik-baik. Harta atau nyawa. Tut. 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 Sambungan terputus. Aku terduduk lemas di lantai. 500 juta. Angka itu terngiang-ngiang di kepalaku. Mas Bambang menatapku. Air matanya mengalir deras. Bu, gimana ini Bu? 500 juta. Aku menatap sekeliling rumah tua ini. Dinding yang catnya mengelupas, foto bapak yang tersenyum di dinding,
Kenangan Rina belajar jalan di ruang tamu ini. Semuanya berputar. Jual, Pak. Bisikku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Apa Bu, kita jual rumah ini. Sekarang juga. Tawarkan ke siapa saja. Murah juga tidak apa-apa. Yang penting dapat uang tunai besok. Mas Bambang langsung memelukku. Dia menyembunyikan wajahnya di dadaku. Maafkan Bapak ya Bu. Maafkan Bapak nggak bisa jaga amanah Bapak mertua. Tapi demi Rina, aku merasakan tubuhnya terguncang hebat. Aku mengelus punggungnya, mencoba menguatkan dia. Enggak apa-apa Pak. Harta bisa dicari. Nyawa Rina cuma satu. Bapak di surga pasti mengerti. Saat aku memeluknya, aku tidak melihat wajahnya. Kalau saja aku bisa melihat wajahnya saat itu, aku akan melihat seringai tipis yang mengerikan di balik air mata palsunya. Seringai kemenangan. Rencananya berhasil. Rumah ini akhirnya akan jadi uang. Dan uang itu, dalam pikiran sakitnya, akan dia pakai untuk melunasi hutang pinjol dan sisanya. Sisanya akan dia pakai untuk balas dendam di pasar saham agar bisa kaya raya kembali. Dia pikir dia bisa menyelamatkan Rina nanti setelah uang di tangan. Dia pikir dia bisa mengendalikan preman-preman sewaannya itu. Dia tidak tahu. Dia baru saja membuka gerbang neraka yang akan membakar kami semua. Malam itu juga, Mas Bambang menelepon seseorang. Katanya teman lamanya yang memang sedang cari tanah. Kebetulan sekali, bukan? Teman itu bernama Pak Haji Darto. Juragan tanah di kampung sebelah yang terkenal lintah darat. Halo, Pak Haji. Ini Bambang. Iya. Butuh uang cepat. Rumah saya. Iya. Yang di Hook itu. Sertifikat lengkap. 500 juta saja Pak. Cash besok pagi. Tolong Pak, nyawa anak saya. Tentu saja Pak Haji Darto setuju. Harga pasar rumah ini sebenarnya 800 juta lebih. Dia dapat durian runtuh. Malam itu aku tidak tidur sedetik pun. Aku sholat tahajud. Menangis sampai sajadahku basah kuyup. Aku memohon pada Gusti Allah. Ya Allah, ambil saja nyawaku, tapi selamatkan Rina. Dia anak baik. Dia tidak tahu apa-apa. Sementara itu, Mas Bambang duduk di teras sambil merokok. Dia tampak gelisah, tapi bukan gelisah sedih. Dia gelisah seperti orang yang menunggu undian lotre. Sesekali dia mengecek HP-nya, tersenyum tipis, lalu mengubah wajahnya jadi sedih lagi saat aku keluar. Keesokan paginya, proses jual beli dilakukan dengan kilat. Pak Haji Darto datang membawa koper berisi uang tunai. Tetangga menjadi saksi. Aku menandatangani surat pelepasan hak dengan tangan gemetar. Rasanya seperti menandatangani surat kematian bapakku untuk kedua kalinya. Rumah ini, tempat aku lahir, tempat aku membesarkan Rina, kini bukan milikku lagi. Tapi aku tidak peduli. Mataku hanya tertuju pada tumpukan uang merah di dalam koper itu. Itu nyawa Rina, pikirku. Setelah Pak Haji pergi, Mas Bambang langsung mengunci koper itu. Bu, biar Bapak yang urus penyerahan uangnya. Penjahatnya bilang cuma Bapak yang boleh datang. Ibu tunggu di rumah saja. Berdoa. Aku mau ikut Pak. Aku mau lihat Rina. Jangan Bu. Bahaya. Kalau mereka lihat ada orang lain, mereka bisa nekat. Percaya sama Bapak. Bapak akan bawa Rina pulang. Nanti malam kita makan nasi goreng bertiga lagi ya? Kata-kata manis itu membiusku. Aku menurut. Aku melepaskan suamiku pergi membawa uang 500 juta itu. Aku menatap punggungnya menjauh dengan motor. Aku tidak tahu bahwa itu adalah awal dari akhir. Uang itu tidak akan pernah sampai ke tangan penculik sepenuhnya. Dan Rina, nasib Rina sudah ditentukan bukan oleh uang itu, tapi oleh keserakahan ayahnya sendiri yang sudah melampaui batas kemanusiaan. Langit Jakarta kembali mendung pekat. Seolah alam tahu, darah daging yang tidak berdosa akan segera tumpah. Hujan belum berhenti, seolah langit Jakarta ikut menangis melihat dosa yang sedang terjadi. Mas Bambang memacu motor bututnya menembus genangan air.
Di punggungnya, ada tas ransel hitam berisi uang 500 juta rupiah. Uang hasil menjual satu-satunya tempat berteduh kami. Bagi orang jujur, tas itu pasti terasa berat membebani punggung. Tapi bagi Mas Bambang malam itu, tas itu terasa seringan kapas. Di balik helmnya yang kaca mikanya sudah buram, bibirnya menyunggingkan senyum. Ya, dia tersenyum. Di kepalaku yang bodoh saat itu, aku membayangkan suamiku sedang menangis ketakutan memikirkan nasib anak kami. Tapi kenyataannya, pikirannya sedang melayang ke awan. 500 juta, bisik hatinya. 500 juta tunai. Setan di telinga kirinya mulai berbisik. Bambang, kalau lu kasih semua ke preman itu, lu dapat apa? Rumah hilang, Rina balik, tapi lu tetap miskin. Lu tetap jadi pengangguran yang dihina tetangga. Tapi kalau lu pintar dikit, lu bayar preman itu 50 juta saja sebagai uang muka. Sisanya lu putar dulu di saham gorengan yang kemarin anjlok. Besok pagi pasti naik. Lu bisa dapat 1 miliar. Lu bisa tebus rumah lagi. Rina selamat. Dan lu jadi orang kaya. Pikiran gila itu merasuki otaknya seperti racun. Dia menepikan motornya di sebuah warung kopi pinggir jalan yang sepi. Dia memesan kopi hitam. Padahal istrinya di rumah sedang puasa dan sholat tidak henti-hentinya. Tangan Mas Bambang membuka resleting tas sedikit. Dia mengelus tumpukan uang merah itu. Baunya. Bau uang kertas yang apek bercampur bau harapan palsu. Dia mengambil 50 juta. Memisahkannya ke dalam kantong plastik hitam kresek. Sisanya, 450 juta. Dia rapikan kembali di dalam tas ransel. Dia mengunci tas itu dan memeluknya erat. Rina, sabar ya nak. Bapak mau bikin kita kaya. Bapak mau buktikan ke ibu kalau bapak bukan orang gagal, gumamnya. Dia merasa dirinya pahlawan. Padahal dia sedang menggali kuburan untuk darah dagingnya sendiri. Lokasi pertemuan itu ada di sebuah gudang bekas pabrik tekstil di daerah Cakung, pinggiran Jakarta yang gelap dan penuh ilalang. Tempat itu bau besi berkarat dan air comberan. Mas Bambang memarkir motornya. Jantungnya berdegup kencang. Tapi bukan karena takut anaknya kenapa-napa, melainkan takut uangnya diminta lebih. Woi, sini lu. Seorang preman bertubuh kurus kering tapi bermata tajam keluar dari kegelapan. Namanya Eko. Dia adalah teman judi Mas Bambang dulu. Orang yang mengenalkan Mas Bambang pada dunia hitam ini. Eko membawa dua temannya yang berwajah sangar. Mana duitnya? Tanya Eko kasar. Rokok kretek terselip di bibirnya yang hitam. Rina mana? Gue mau lihat anak gue dulu, kata Mas Bambang sok tegas. Eko memberi isyarat dagu ke arah dalam gudang. Di sana, di bawah sorotan lampu bohlam kuning yang redup, Rina duduk terikat di kursi kayu bekas. Mulutnya disumpal kain kotor. Matanya tertutup kain hitam. Melihat anaknya sendiri dalam kondisi begitu, hati nurani Mas Bambang sempat tersentak. Itu putri kecilnya. Putri yang dulu dia ajari naik sepeda. Putri yang selalu memijat kakinya sepulang kerja. Rina terlihat gemetar hebat. Bajunya kotor terkena debu gudang. Rina, panggil Mas Bambang pelan. Hampir tak terdengar. Rina mendengar suara itu. Dia bergerak-gerak gelisah. Suaranya tertahan sumpal kain. Dia mengenali suara itu? Atau dia pikir itu hanya halusinasinya? Udah, nggak usah drama, potong Eko. Duitnya mana? Bos besar butuh setoran. Mas Bambang menelan ludah. Dia menyerahkan kantong plastik kresek hitam itu. Nih. Sesuai kesepakatan awal. Eko membuka kantong itu, menghitung gepokan uang dengan cepat. Alisnya berkerut. Bambang, lu gila? Ini cuma 50 juta. Kita minta 500 juta. Lu mau anak lu mati? Eko mencabut pisau lipat dari sakunya. Mas Bambang mundur selangkah, mengangkat tangan. Dengar dulu, Ko. Dengar dulu. Gue nggak bawa semua karena gue takut kalian lari. Ini 50 juta buat operasional kalian malam ini. Sisanya aman. Gue janji.
Jangan main-main lu. Eko menempelkan pisau ke leher Mas Bambang. Sumpah Ko. Gue punya rencana lebih bagus, kata Mas Bambang dengan keringat dingin mengucur deras. Kalau Rina pulang malam ini juga, polisi pasti curiga. Istri gue pasti lapor. Tetangga pasti tanya-tanya kok cepat banget. Eko diam, mendengarkan. Tahan Rina 1 malam lagi, biar kelihatan dramatis. Besok pagi gue datang bawa sisanya. Sekalian gue kasih bonus buat kalian 20 juta lagi. Total 70 juta buat kalian bertiga. Gimana? Kerja enteng. Duit nambah. Lihatlah betapa iblisnya suaminya. Demi memutar uang itu di pasar saham malam ini, dia rela membiarkan anaknya tidur di gudang berdebu, diikat, dan ketakutan 1 malam lagi. Dia menjual rasa takut anaknya demi keserakahan. Eko dan teman-temannya saling pandang. Bagi preman kelas teri seperti mereka, uang 70 juta itu besar sekali. Keserakahan menular dari Bambang ke mereka. Oke, kata Eko sambil menyarungkan pisaunya. 1 malam lagi. Tapi ingat, kalau besok pagi lu nggak datang bawa sisa duitnya, jari anak lu gue kirim pakai Gojek ke rumah lu. Siap, bos. Tolong, kasih dia makan. Jangan dipukul lagi, kata Mas Bambang. Dia mencoba menjadi ayah yang baik di tengah kejahatannya. Iya, bawel lu. Sana pergi. Mas Bambang melirik Rina sekilas. Maafin bapak, nak. Besok kita pulang naik mobil baru, batinnya. Lalu dia berbalik, menyalakan motor, dan pergi meninggalkan anaknya sendirian di sarang penyamun. Sementara itu, di rumah, jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Hujan sudah reda, menyisakan suara kodok dan jangkrik yang bersahutan. Aku duduk di sajadah, masih mengenakan mukena. Mataku bengkak. Setiap ada suara motor lewat, aku langsung lari ke jendela. Ya Allah, lindungi Rina. Jangan biarkan nyamuk pun menggigit kulitnya. Doaku berulang-ulang seperti kaset rusak. Tiba-tiba pintu depan terbuka. Assalamualaikum, suara Mas Bambang. Aku melompat bangun, berlari ke depan sampai tersandung ujung karpet. Waalaikumsalam, Pak. Mana Rina? Mana anak kita? Aku melihat ke belakang punggung Mas Bambang. Kosong. Gelap. Tidak ada siapa-siapa. Lututku lemas. Aku mencengkeram kerah baju Mas Bambang yang basah. Pak, jangan bilang. Jangan bilang mereka. Mas Bambang menggeleng cepat. Wajahnya dipasang sedih lagi. Dia memelukku. Tenang Bu, tenang. Rina selamat. Rina masih hidup. Terus mana dia? Uangnya sudah dikasihkan? Kenapa nggak dibawa pulang? Teriakku histeris. Aku memukuli dada suamiku. Dengar dulu Bu, kata Mas Bambang sambil memegang tanganku erat. Tadi Bapak sudah ketemu orangnya. Seram sekali Bu, mereka bawa pistol. Mereka bilang, uangnya harus dihitung dulu, dicek asli atau palsu. Mereka nggak percaya sama kita. Mereka bilang Rina baru boleh pulang besok pagi, ditaruh di depan Masjid Agung. Bohong, penjahat mana yang begitu? Pak, kita ditipu. Kita lapor polisi sekarang. Aku berontak ingin lari keluar. Mas Bambang menahanku kuat-kuat. Tenaganya besar sekali. Siti, sadar, bentaknya. Kalau kamu lapor polisi sekarang, mereka tahu, mereka punya mata-mata di mana-mana. Kamu mau besok pagi kita jemput mayat Rina? Sabar Bu, cuma 1 malam lagi. Bapak sudah lihat Rina tadi, dia sehat. Dia dikasih makan. Bapak lihat Rina, tanyaku melunak. Lihat, dia baik-baik saja. Dia titip salam buat ibu. Dia bilang ibu jangan nangis, dia kuat kok. Kebohongan itu meluncur mulus dari mulutnya. Padahal Rina di sana sedang menggigil kedinginan, mulut disumpal, dan tidak bisa bicara sepatah kata pun. Mendengar itu, aku sedikit tenang. Bodohnya aku. Aku percaya lagi. Aku percaya karena aku tidak punya pilihan lain selain percaya. Ya Allah.
Baiklah Pak. Kita tunggu sampai besok pagi. Awas kalau Bapak bohong, ancamku lemah. Malam itu, Mas Bambang tidak tidur di kamar bersamaku. Dia bilang mau jaga di ruang tamu, takut penculiknya menelepon lagi. Padahal, dia sedang sibuk dengan HP-nya. Dia mentransfer uang 400 juta ke akun trading online-nya. Tangannya gemetar karena gembira. Dia melihat grafik saham luar negeri yang sedang bergerak naik. Ayo naik, naik. Bisiknya seperti orang gila. Ayo lipat gandakan uang Bapak. Dia lupa Rina. Dia lupa istrinya. Dia tenggelam dalam ilusi angka-angka di layar. Dia merasa Tuhan sedang berpihak padanya. Kembali ke gudang tua itu. Nasib Rina tidak seindah bualan bapaknya. Eko dan teman-temannya mulai pesta miras. Mereka membeli arak oplosan dengan uang muka 50 juta itu. Mereka tertawa-tawa, merokok, dan makan sate kambing. Asap rokok memenuhi ruangan pengap itu. Rina yang punya riwayat asma ringan mulai terbatuk-batuk. Kain sumpal di mulutnya membuatnya sulit bernapas. Debu gudang, asap rokok, dan ketakutan membuat dadanya sesak bukan main. Uhuk. Uhuk. Rina mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan. Dia menggeliat di kursi, mencoba melonggarkan ikatan tali tambang yang kasar di tangannya. Kulit pergelangan tangannya lecet dan berdarah. Woi, berisik amat si anak ini, bentak salah satu teman Eko yang mabuk berat. Namanya Jono. Jono berjalan sempoyongan mendekati Rina. Bau alkohol menyengat dari mulutnya. Diem lu. Bapak lu udah ninggalin lu. Dia lebih sayang duit daripada lu. Rina menggeleng kuat-kuat. Air matanya mengalir membasahi kain penutup matanya. Dia tidak percaya. Bapaknya pasti akan datang. Bapaknya sayang padanya. Jono merasa terganggu dengan suara batuk Rina. Dengan kasar, dia menarik rambut Rina. Gue bilang diem. Jono melakban mulut Rina lebih kencang, menutupi sebagian hidungnya. Nah, gini kan enak. Tindakan bodoh orang mabuk itu fatal. Rina yang sedang serangan asma kini semakin sulit mendapatkan oksigen. Hidungnya tertutup sebagian. Dia megap-megap seperti ikan di daratan. Dadanya naik turun dengan cepat. Dia panik, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Pandangannya mulai berkunang-kunang di balik kain hitam. Di dalam kepalanya yang pusing kekurangan oksigen, Rina memanggil ibunya. Ibu, tolong Rina. Sesak bu, sakit. Tapi tidak ada yang mendengar. Para preman itu sibuk main kartu remi sambil tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak sadar. Nyawa sandera mereka sedang melayang perlahan-lahan. Jam 3 pagi, waktu di mana biasanya aku bangun memasak nasi uduk. Malam ini aku tidak memasak. Dapur dingin dan sepi. Aku duduk di kursi Rina biasa makan, memeluk baju tidur kesayangannya. Tiba-tiba, terdengar suara perang dari dapur. Gelas kesayangan Rina, gelas bergambar Hello Kitty yang aku taruh di rak piring, jatuh sendiri dan pecah berkeping-keping. Tidak ada angin, tidak ada kucing. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Firasat seorang ibu tersambung langsung dengan nyawa anaknya. Dadaku sakit sekali, seperti ditusuk jarum panjang tembus ke belakang. Sesak. Aku terengah-engah. Rina, jeritku. Aku lari ke ruang tamu. Mas Bambang tertidur di sofa dengan HP masih menyala di tangannya menampilkan grafik merah yang menukik tajam. Sahamnya anjlok. Uangnya habis. Tapi itu belum seberapa dibandingkan apa yang sedang terjadi di gudang sana. Di gudang tua, tubuh kecil Rina sudah berhenti bergerak. Kepalanya terkulai lemas ke samping. Dadanya tidak lagi naik turun. Sunyi. Eko yang baru bangun dari mabuknya berjalan mau buang air kecil. Dia melewati kursi Rina. Woi, bangun. Jangan mati lu. Eko menendang kaki kursi pelan. Tidak ada respon. Eko mulai panik. Dia membuka kain penutup mata Rina. Mata anak itu terbuka, tapi tidak melihat apa-apa. Kosong.
Eko menempelkan jari ke leher Rina. Dingin. Tidak ada denyut nadi. Wajah Eko pucat pasi. Lebih pucat dari mayat di depannya. Jono. Bangun bego. Mati. Anaknya mati. Hah? Siapa mati? Anaknya Bambang. Lu sumpel mulutnya kekencengan semalam. Dia mati kehabisan napas. Ketiga preman itu panik luar biasa. Ini bukan rencana mereka. Mereka cuma mau uang, bukan mau jadi pembunuh. Memeras orang tua itu hukumannya penjara. Tapi membunuh anak di bawah umur, itu hukumannya mati atau seumur hidup. Gimana ini bos? Kita kabur aja? Tanya Jono gemetar. Eko berpikir keras. Otak kriminalnya bekerja cepat. Jangan kabur dulu. Duit sisanya 450 juta belum kita ambil. Bambang belum tahu anaknya mati. Kita masih bisa peras dia. Gila lu bos. Mayatnya gimana? Kita buang. Kita buang ke Sungai Citarum. Pakai karung pemberat. Enggak bakal ada yang nemu. Terus besok pagi pas Bambang datang, kita ambil duitnya. Terus kita bilang anaknya udah kita lepas di jalan tapi dia lari sendiri. Rencana setan di atas rencana iblis. Mereka memasukkan tubuh Kakurina yang malang ke dalam karung goni bekas beras. Tubuh yang dulu kutimang-timang, tubuh yang kuberi makan dengan susah payah, kini diperlakukan seperti sampah. Mereka membawanya pergi dengan mobil pickup butut di tengah kegelapan subuh. Di rumah, Mas Bambang terbangun karena teriakanku. Dia melihat layar HP-nya. Merah semua. Uang 400 juta yang dia masukkan semalam, lenyap menjadi debu karena pasar crash. Sisa di tangannya cuma 50 juta. Dia bangkrut total. Rumah hilang. Uang hilang. Dia menatapku yang sedang menangis memunguti pecahan gelas Hello Kitty. Wajahnya berubah menjadi topeng kepanikan yang sesungguhnya. Tapi dia tidak panik karena Rina. Dia panik karena dia tidak punya uang 450 juta untuk menebus Rina pagi ini seperti janjinya pada preman. Mati aku, batin Bambang. Preman itu bakal bunuh Rina kalau aku datang tangan kosong. Dia tidak tahu. Rina sudah tidak perlu ditebus lagi. Rina sudah bebas. Bebas dari rasa sakit. Bebas dari ayah yang durhaka. Bebas dari dunia yang kejam ini. Fajar menyingsing di ufuk timur Jakarta. Sinar matahari berwarna oranye kemerahan, seperti warna darah yang akan segera terungkap. Hari pembalasan dimulai. Matahari pagi Jakarta yang biasanya membawa harapan, hari ini terasa seperti sorot lampu interogasi yang menyengat kulit. Bambang memacu motornya menuju lokasi pertemuan yang baru disepakati lewat pesan singkat. Sebuah rumah kosong terbengkalai di pinggiran Kalimalang. Jauh dari keramaian. Di dalam tas ranselnya, hanya tersisa uang 50 juta rupiah. Sisa remah-remah dari 500 juta yang semalam ia pertaruhkan dan kalahkan di meja judi saham online. Bambang berkeringat dingin, bukan karena panas matahari, tapi karena ia sedang menyusun skenario kebohongan baru di kepalanya. Aku akan bilang bank offline. Aku akan bilang limit transfer habis. Aku akan berlutut kalau perlu. Yang penting Rina pulang dulu. Gumamnya di balik helm. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa preman-preman itu teman-teman judinya dulu masih punya sedikit hati nurani. Dia pikir mereka tidak akan benar-benar menyakiti Rina hanya karena uang kurang. Sesampainya di lokasi, suasana sunyi senyap. Rumah kosong itu dikelilingi ilalang setinggi dada orang dewasa. Dindingnya penuh lumut dan grafiti. Bau amis lumpur sungai menguar di udara. Bambang memarkir motor. Kakinya gemetar saat melangkah masuk. Eko, Jono, gue datang, teriaknya. Suaranya pecah. Dari balik tembok yang hancur, Eko muncul. Wajah preman itu terlihat tegang. Matanya liar melihat ke kiri dan kanan. Tidak ada seringai mengejek seperti semalam. Kali ini, Eko terlihat takut. Mana duitnya? Eko langsung menodong. Tidak ada basa-basi. Bambang melemparkan tas ransel itu ke kaki Eko. Itu uangnya. Tapi dengerin gue dulu kok.
Itu cuma 50 juta lagi. Sisanya. Bambang bersiap menerima pukulan atau makian. Tapi anehnya, Eko tidak marah. Eko justru terlihat lega. Dia menyambar tas itu dengan cepat, mengintip isinya sekilas, lalu langsung menyangkutkannya ke bahu. Oke. Lunas. Urusan kita kelar, kata Eko buru-buru. Dia berbalik hendak pergi. Bambang bengong. Lunas? 50 juta dianggap lunas padahal utangnya 450 juta? Ada yang tidak beres. Perasaannya mendadak tidak enak. Tunggu. Woi. Anak gue mana? Bambang lari mengejar Eko, mencengkeram jaket jeans kumalnya. Eko menepis tangan Bambang kasar. Keringat sebesar biji jagung mengalir di pelipis preman itu. Anak lu ada di kamar belakang. Dia lagi tidur. Jangan dibangunin dulu. Kasihan semalam dia nangis terus. Lu bawa pulang aja langsung. Tidur? Iya. Udah sana. Jangan ikutin gue. Eko dan dua temannya lari terbirit-birit menuju motor mereka yang disembunyikan di semak-semak. Lalu tancap gas meninggalkan debu tebal. Bambang berdiri terpaku. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya. Kenapa mereka lari? Kenapa mereka tidak menghitung uangnya? Kenapa mereka rela rugi ratusan juta? Kakinya melangkah berat menuju kamar belakang. Ruangan itu gelap, pengap, dan bau pesing. Cahaya matahari masuk lewat celah atap yang bocor, menyinari sebuah kursi kayu di tengah ruangan. Di kursi itu, ada sosok kecil yang masih terikat. Kepalanya tertunduk, rambut panjangnya menutupi wajah. Rina? Panggil Bambang pelan. Tidak ada jawaban. Nak, Bapak datang. Bapak sudah bayar. Bambang mendekat. Suaranya bergetar. Hening. Keheningan yang menyakitkan. Tidak ada suara napas. Tidak ada gerakan dada yang naik turun. Bambang menyentuh bahu anaknya. Dingin. Keras. Dunia Bambang berhenti berputar saat itu juga. Dia mengangkat wajah anaknya yang tertutup rambut. Kain lakban masih menutupi mulut dan hidung Rina dengan rapat. Wajah Rina membiru, matanya melotot tapi hampa. Ada jejak air mata kering bercampur debu di pipinya. Di lantai, tergeletak inhaler asma Rina yang terinjak sepatu boot, hancur berkeping-keping. Ah! Bambang menjerit. Jeritan yang bukan manusia. Itu adalah lolongan binatang yang terluka parah. Dia jatuh berlutut, memeluk tubuh kaku putrinya. Rina, bangun nak, bangun. Jangan bercanda sama bapak. Ini bapak bawa uang. Kita pulang. Kita beli HP baru. Rina Dia mengguncang tubuh kaku itu. Dia mencoba melepaskan lakban di mulut Rina dengan tangan gemetar, berharap ada satu tarikan napas tersisa. Tapi yang keluar hanyalah buih putih yang sudah mengering. Rina sudah pergi. Pergi dalam ketakutan, kesakitan, dan sesak napas, sendirian di gudang gelap. Sementara bapaknya sedang sibuk melihat grafik saham di rumah yang nyaman. Bambang menangis meraung-raung, memukuli dadanya sendiri. Penyesalan datang seperti gelombang tsunami yang menghantam tebing. Aku yang bunuh. Aku yang bunuh. Bisiknya gila. Bayangan semalam berputar di kepalanya. Saat dia memutuskan menunda satu hari demi memutar uang. Saat dia mengabaikan firasat istrinya. Saat dia lebih memilih 450 juta daripada keselamatan anaknya. Dia melihat tangan Rina yang terikat. Jari-jarinya lecet parah. Kuku-kukunya patah. Anaknya berusaha melepaskan diri sampai detik terakhir. Namun, di tengah badai tangis itu, tiba-tiba otak licik Bambang bekerja lagi. Insting bertahan hidupnya yang egois muncul mengalahkan rasa dukanya. Dia berhenti menangis. Dia menatap mayat anaknya, lalu menatap sekeliling. Kalau aku lapor polisi sekarang, mereka akan tanya uangnya. Mereka akan tanya kenapa aku menunda lapor. Mereka akan melacak rekeningku. Mereka akan tahu aku main saham pakai uang tebusan. Mereka akan tahu aku kenal sama penculiknya.
Aku bisa dituduh otak pembunuhan. Aku bisa dihukum mati. Atau minimal penjara seumur hidup. Dan Siti akan membunuhku kalau dia tahu uangnya aku pakai judi. Wajah Bambang berubah. Dari kesedihan mendalam menjadi ketakutan, lalu berubah lagi menjadi tekad yang dingin dan mengerikan. Dia menghapus air matanya kasar. Dia berdiri. Dia tidak boleh jadi tersangka. Dia harus jadi korban. Korban yang paling menderita. Bambang mulai mengacak-acak rambutnya. Dia merobek kemejanya sendiri sampai kancingnya lepas. Dia mengambil batu bata di lantai. Lalu dengan ragu-ragu tapi pasti, dia memukulkan batu itu ke kepalanya sendiri. Buh! Darah segar mengalir dari pelipisnya. Sakit. Tapi rasa takut di penjara lebih besar daripada rasa sakit ini. Dia gulingkan badannya di tanah berlumpur. Dia buat dirinya terlihat seperti habis bertarung mati-matian melawan 10 orang. Lalu, dia mendekati mayat Rina lagi. Dia melepaskan ikatan talinya. Dia menggendong tubuh kaku yang ringan itu. Maafin Bapak, Rina. Bapak janji, Bapak akan kuburkan kamu dengan layak. Bapak akan bikin pengajian 40 hari 40 malam. Tapi Bapak harus selamat dulu, bisiknya di telinga mayat anaknya. Dia mengeluarkan HP-nya. Tangan yang berlumuran darah itu menekan tombol panggilan, bukan ke polisi, tapi ke Siti. Di rumah kontrakan baru. Rumah Siti. Siti sedang duduk melamun. Sejak rumah dijual kemarin, dia menumpang sementara di rumah petak kontrakan sempit. Dia sedang memegang tasbih. Mulutnya komat kamit membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Perasaannya pagi ini kosong. Hampa. Seperti ada bagian tubuhnya yang hilang tapi dia tidak tahu yang mana. Tiba-tiba HP-nya berdering. Nama suamiku muncul di layar. Jantung Siti melonjak. Harapan membuncah di dadanya. Halo, Pak? Sudah ketemu Rina? Rina mana? Cecarnya cepat. Suara di seberang sana terdengar lemah, putus-putus, diiringi isak tangis yang terdengar sangat nyata. Bu, ampun Bu. Bapak gagal. Apa? Maksud Bapak apa? Uangnya kurang? Bukan. Alas time antri mularak, alas time antri mularaku. Bapak dirampok. Bapak sampai di sini. Mereka ambil uangnya. Mereka pukuli Bapak. Bambang terbatuk-batuk, mendramatisir keadaannya. Dan Rina. Rina kenapa Mas? Jawab. Siti menjerit. Rina sudah nggak ada, Bu. Mereka bunuh Rina sebelum Bapak datang. Bapak cuma nemu jasadnya. Ya Allah Bu. Anak kita dibunuh. Siti tidak menjerit. Dia tidak pingsan. Dia terdiam. Matanya melotot menatap dinding kosong. Dunia di sekelilingnya menjadi sunyi. Suara kipas angin, suara motor di jalan, suara detak jam, semuanya hilang. Yang terdengar hanya suara detak jantungnya sendiri yang melambat seolah ingin berhenti. Dibunuh? Bisiknya. Bu? Ibu? Bapak bawa Rina ke RSUD sekarang. Ibu ke sana ya. Maafin Bapak Bu. Siti mematikan telepon. Dia berdiri perlahan. Kakinya terasa berat seperti dibebani batu gunung. Dia berjalan keluar kontrakan. Tetangga yang melihat wajahnya langsung tahu ada berita buruk. Bu Siti? Kenapa? Tanya Bu RT. Siti menoleh, wajahnya datar tanpa ekspresi, tapi air mata mengalir deras membasahi pipinya tanpa henti. Anak saya, Rina, pulang. Tapi pulang nama. Siti ambruk pingsan di jalanan berdebu, di kamar jenazah RSUD. Suasana di kamar jenazah itu dingin dan berbau formalin. Siti, yang sudah sadar, dipapah oleh Bu RT masuk ke dalam. Di sana, di atas berangkar besi, terbujur tubuh kecil yang ditutupi kain hijau. Bambang duduk di lantai di samping berangkar. Kepalanya diperban, hasil sandiwaranya, bajunya penuh darah dan lumpur. Dia menangis meraung-raung, memegang kaki kaku di balik kain itu.
Aktingnya sempurna. Semua perawat dan polisi yang ada di situ menatapnya dengan iba. Kasihan sekali bapak itu. Sudah uang hilang. Dipukuli, anaknya dibunuh pula, bisik seorang perawat. Siti berjalan mendekat. Dia tidak melihat Bambang. Matanya terkunci pada kain hijau itu. Dengan tangan gemetar hebat, dia membuka kain penutup wajah. Wajah Rina yang pucat dan membiru terpampang. Wajah yang kemarin masih pamit sekolah dengan ceria. Wajah yang merengek minta donat gula. Siti menyentuh pipi anaknya. Dingin. Dia mencium kening anaknya. Bau debu gudang dan kematian. Nak, bangun. Ini ibu bawa donat. Bisik Siti. Lalu, realita menghantamnya. Siti memeluk jenazah anaknya dan menjerit. Jeritan seorang ibu yang kehilangan belahan jiwanya. Jeritan yang membuat siapa saja yang mendengarnya merinding ngeri. Dia mengguncang tubuh kaku itu, berharap keajaiban. Siapa yang bikin kamu begini, nak? Siapa? Ibu bunuh dia. Ibu bunuh dia. Bambang berdiri, memeluk Siti. Sabar Bu. Ini takdir. Ini cobaan Gusti Allah. Siti mendorong Bambang. Dia menatap suaminya dengan mata merah menyala. Takdir? Bapak bilang Bapak bawa uang 500 juta. Kenapa mereka masih bunuh Rina? Kenapa Bapak masih hidup sedangkan anak kita mati? Kenapa? Pertanyaan itu menohok Bambang. Tapi dia sudah siap dengan jawabannya. Mereka iblis. Bu, Bapak sudah kasih uangnya. Tapi mereka ketawa. Mereka bilang telat. Mereka pukul Bapak sampai pingsan. Pas Bapak bangun, Rina sudah. Bambang pura-pura menangis lagi menutupi kegugupannya. Polisi datang mendekat. Inspektur polisi bernama Arif. Pria parubaya yang tegas. Turut berduka cita. Bu Siti, Pak Bambang. Kami akan usut tuntas kasus ini. Kami butuh keterangan Bapak soal ciri-ciri pelaku. Bambang mengangguk lemah. Saya ingat Pak. 3 orang. Pakai masker. Tapi saya ingat tato naga di tangan salah satunya. Dia sengaja memberi ciri-ciri asli Eko, karena dia pikir Eko sudah kabur jauh. Dia ingin Eko ditangkap dan ditembak mati supaya rahasianya terkubur selamanya. Rencana yang bodoh, karena penjahat yang tertangkap pasti akan bernyanyi. Malam itu, jenazah Rina dibawa pulang. Tenda duka dipasang, bendera kuning berkibar. Satu kampung menangis. Rina anak baik, kematiannya yang tragis membuat semua orang marah. Bambang duduk di samping keranda, menerima ucapan bela sungkawa. Dia terlihat seperti ayah yang hancur. Orang-orang memberinya amplop duka cita, menepuk bahunya. Yang tabah ya Pak Bambang. Bapak sudah berusaha maksimal. Bapak pahlawan sudah berani lawan perampok demi anak. Bambang mengangguk. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hati, dia merasa lega. Skenarionya berhasil. Tidak ada yang curiga. Dia aman. Dia bahkan sempat berpikir, uang duka ini, lumayan juga jumlahnya. Bisa buat modal hidup sementara. Tapi, kejahatan tidak pernah bisa ditutup rapat. Selalu ada celah. Siti duduk di pojok ruangan, menatap kosong ke arah keranda. Dia tidak mau makan, tidak mau minum. Tiba-tiba, seorang tetangga, Mas Tejo, yang jago iti, datang mendekati Siti. Bu Siti, maaf ganggu. Ini. Tadi saya nemu tabletnya Rina di tas sekolahnya. Kayaknya Rina sering main game pakai akun email bapaknya ya? Siti menoleh pelan. Kenapa Mas Tejo? Ini Bu. Tadi tabletnya nyambung wifi rumah saya otomatis. Terus banyak notifikasi masuk dari email Pak Bambang. Saya nggak sengaja baca karena muncul di layar depan. Isinya aneh, Bu. Siti mengernyitkan dahi. Instingnya menajam. Aneh gimana? Mas Tejo menyerahkan tablet itu dengan ragu. Lihat ini Bu. Ada email dari aplikasi trading Binomo. Isinya. Saldo Anda habis.
Stop loss tereksekusi pada Rp400.000 IDR jam 02 juta dini hari tadi. Siti membaca tulisan itu. Dia tidak paham istilah trading. Tapi dia paham angka. 400 juta. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi tadi malam. Saat suaminya bilang sedang jaga di ruang tamu. Saat suaminya bilang uang 500 juta itu utuh di dalam tas siap diserahkan ke penculik pagi harinya. Kalau uangnya hilang di aplikasi jam 2 pagi, lalu uang apa yang dibawa Bambang tadi pagi? Tangan Siti gemetar memegang tablet itu. Matanya beralih menatap Bambang yang sedang pura-pura menangis di samping Pak Lurah. Potongan puzzle itu mulai tersusun di kepalanya. Kebohongan demi kebohongan. Gelas pecah. Penundaan lapor polisi. Dan sekarang, uang yang hilang sebelum diserahkan. Darah Siti mendidih. Rasa sedihnya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Dendam. Dia tidak berteriak. Dia tidak melabrak. Dia menyimpan tablet itu di balik kebayanya. Dia menatap suaminya dengan tatapan dingin yang bisa membekukan api neraka. Tunggu pembalasanku, Mas. Kalau benar kamu yang bikin anak kita mati, aku sendiri yang akan mengantarmu ke liang lahat. Malam ketiga setelah kepergian Rina. Suasana di rumah kontrakan kami ramai, tapi hawanya dingin menusuk tulang. Para tetangga berkumpul di ruang depan, duduk bersila di atas tikar pandan, melantunkan surat Yasin. Ya Asiin, wal Qur'anil Hakim. Suara dengungan doa itu seperti lebah yang berdengung di telinga Bambang. Baginya, itu bukan doa pengantar jenazah, melainkan mantra kutukan yang perlahan menguliti jiwanya. Bambang duduk di sudut, mengenakan peci hitam dan baju koko putih. Wajahnya ditekuk, matanya sembab. Di tangannya ada tasbih yang diputar-putar tanpa henti. Setiap tamu yang datang menyalaminya dengan takzim. Sabar ya Pak Bambang. Rina sudah tenang di sana. Bapak ayah yang hebat. Sudah berjuang sampai titik darah penghabisan. Bambang hanya mengangguk lemah. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Mohon doanya. Di dalam hatinya, dia ingin berteriak. Jangan puji aku. Aku pembunuh. Aku yang membunuhnya. Tapi keserakahan dan egonya menahan teriakan itu. Dia menikmati pujian itu. Dia menikmati amplop-amplop santunan yang diam-diam dia kumpulkan dan masukkan ke saku celananya. Lumayan, pikirnya. Bisa buat deposit lagi sedikit-sedikit. Bahkan di tengah tahlilan anaknya, otak judinya tidak bisa mati. Di dapur, Siti sedang menuangkan teh panas ke dalam gelas-gelas kaca. Wajah Siti kering. Dia tidak lagi menangis. Air matanya sudah habis di kamar jenazah kemarin. Sekarang, yang tersisa di matanya hanyalah kawah gunung berapi yang siap meledak. Dia melihat Bambang dari celah tirai dapur. Dia melihat suaminya menerima amplop dari Pak RT. Dia melihat tangan suaminya yang gemetar bukan karena sedih, tapi karena sakau ingin main saham lagi. Siti meraba dadanya. Di balik kutang, pakaian dalamnya, dia menyembunyikan tablet Rina yang sudah dimatikan. Benda itu panas, seolah membakar kulitnya. Bukti dosa suaminya ada di situ. Bu Siti, tehnya sudah siap? Tanya Bu RT yang membantunya. Siti tersentak. Iya Bu. Sudah, Ibu yang tabah ya. Saya lihat Pak Bambang itu terpukul sekali. Dia sampai kurus begitu dalam 3 hari. Ibu harus kuat buat suami Ibu. Siti tersenyum tipis. Senyum yang mengerikan kalau diperhatikan dengan seksama. Iya, Bu RT. Suami saya memang luar biasa. Siti membawa nampan berisi teh ke ruang depan. Dia meletakkan gelas di depan Bambang. Minum, Pak. Biar kuat, kata Siti datar. Bambang mendongak. Dia menatap mata istrinya. Biasanya, mata Siti penuh kasih sayang dan kepatuhan. Tapi malam ini, Bambang merasa seperti menatap lubang sumur tua yang gelap. Ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Makasih, Bu. Jawab Bambang cepat, lalu mengalihkan pandangan.
Kenapa dia tidak berani menatap mata istrinya sendiri? Apakah Siti tahu? Tidak mungkin. Siti itu lugu. Siti itu bodoh. Dia tidak mungkin tahu soal email dan trading. Acara tahlilan selesai jam 9 malam. Para tamu pulang satu persatu. Rumah kembali sepi. Sepi yang mencekam. Biasanya jam segini, Rina sedang nonton TV atau mengerjakan PR di meja kecil. Sekarang, hanya ada foto Rina di atas meja dengan bingkai bunga melati yang mulai layu. Bambang buru-buru masuk kamar. Dia tidak tahan dengan kesunyian ini. Bu, Bapak tidur duluan ya. Kepala Bapak pusing bekas dipukul perampok. Alasannya, Siti tidak menjawab. Dia hanya duduk di depan foto Rina, menatap wajah anaknya yang tersenyum di foto itu. Nak, kasih ibu petunjuk. Kasih ibu jalan untuk menghukum bapakmu, bisik Siti. Di dalam kamar, Bambang tidak bisa tidur. Dia mematikan lampu, tapi kegelapan justru membawa monster-monster imajinasinya keluar. Setiap kali dia memejamkan mata, dia melihat wajah Rina yang membiru di gudang tua itu. Dia melihat tangan Rina yang terikat. Dia mendengar suara napas Rina yang sesak. Haha, ahaha. Bambang membuka mata, napasnya memburu. Dia menyalakan HP-nya. Cahaya layar menyilaukan mata. Dia membuka aplikasi trading lagi. Kebiasaan setan. Saldo. Rp50.000. Habis. Semuanya habis. Rumah, anak, harga diri. Semuanya lenyap dimakan grafik lilin merah dan hijau itu. Sialan. Kenapa aku nggak pernah menang? Umpatnya dalam hati. Dia menyalahkan aplikasi, menyalahkan pasar, menyalahkan nasib. Dia tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, hidungnya mencium bau sesuatu. Bau minyak telon, bau bedak bayi. Bau khas Rina sehabis mandi sore. Bambang membeku. Bulu tangannya berdiri tegak. Dia menoleh pelan ke sudut kamar yang gelap, tempat lemari pakaian berada. Rina? Bisiknya parau. Tentu saja tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaan diawasi itu begitu kuat. Lalu, terdengar suara krek. Suara pintu lemari yang terbuka sedikit. Bambang melonjak dari tempat tidur, menyalakan lampu kamar dengan panik. Pintu lemari tertutup rapat. Gila. Aku bisa gila. Bambang menjambak rambutnya sendiri. Ini cuma perasaan bersalah. Rina udah mati. Orang mati nggak bisa balik. Dia mencoba menenangkan diri dengan minum air putih. Tapi tangannya gemetar hebat sampai airnya tumpah membasahi kasur. Bambang bukan takut hantu. Dia takut kebenaran. Hantu Rina tidak akan membunuhnya. Tapi kebenaran akan menghancurkannya. Keesokan paginya, pintu kontrakan diketuk. Bambang yang baru tertidur subuh tadi terbangun kaget. Siapa? Teriaknya paranoid. Permisi. Kulo nuwun. Suara berat dan berwibawa. Siti yang membukakan pintu. Di depan pintu berdiri 3 orang pria berbadan tegap. Salah satunya berseragam polisi lengkap. Itu Inspektur Arif, Kanit Reskrim yang menangani kasus Rina. Jantung Bambang seolah berhenti berdetak. Pagi Pak Bambang, Bu Siti. Maaf mengganggu pagi-pagi, kata Pak Arif sopan. Tapi matanya tajam memindai seluruh ruangan. Ada kabar apa Pak Polisi? Tanya Bambang tergagap. Dia merapikan bajunya, berusaha terlihat sebagai korban yang menyedihkan. Kami membawa kabar baik Pak, kata Pak Arif. Dia duduk di kursi plastik ruang tamu. Kabar baik? Ya. Tadi malam, tim kami menggerebek sebuah tempat perjudian di daerah Priok. Kami menangkap seorang pria yang mabuk-mabukan dan memamerkan uang tunai dalam jumlah banyak. Wajah Bambang memucat. Namanya Eko, lanjut Pak Arif. Bapak kenal? Bambang merasa lehernya dicekik. Eko tertangkap? Habis sudah. Eko siapa ya Pak? Saya nggak kenal, elak Bambang. Keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Oh, tidak kenal. Tapi di HP tersangka Eko, ada riwayat panggilan ke nomor Bapak,
banyak sekali. Terutama di hari penculikan. Pak Arif mengeluarkan notes kecilnya. Tatapannya menembus topeng Bambang. Siti yang duduk di samping Bambang diam saja. Tapi tangannya mengepal erat di bawah meja. Kau kenal dia, Mas. Aku tahu kau kenal dia. Dia teman judimu dulu, batin Siti. Mungkin itu nomor penculiknya, Pak. Iya. Penculiknya kan nelpon saya terus minta tebusan. Bambang mencoba berkilah. Otaknya berputar cepat mencari alasan. Benar. Tapi Eko ini mengaku dia kenal Bapak. Dia bilang Bapak adalah teman lama. Pak Arif menekankan kata teman lama. Dia bohong, Pak. Preman mana bisa dipercaya omongannya. Dia pasti mau fitnah saya biar hukumannya ringan, teriak Bambang. Suaranya naik 1 oktav. Reaksinya terlalu defensif, terlalu panik. Pak Arif tersenyum tipis. Polisi senior itu sudah makan asam garam menghadapi ribuan penjahat. Dia tahu bedanya orang bingung dan orang ketakutan. Tenang Pak Bambang. Kami tidak menuduh Bapak. Kami hanya butuh Bapak datang ke kantor polisi siang ini. Untuk konfrontasi. Kami ingin Bapak menunjuk langsung wajahnya. Memastikan apakah benar dia yang mengambil uang Bapak. Ke kantor polisi. Iya. Sekalian kami mau mencocokkan jam kejadian. Karena ada yang aneh, Pak. Aneh apanya? Tersangka Eko bilang, dia tidak pernah menerima uang 450 juta. Dia bilang dia cuma terima 50 juta. Sisanya Bapak janji mau bayar besoknya. Bom. Ledakan itu terjadi di ruang tamu yang sempit. Bambang terdiam. Lidahnya keluh. Siti menoleh pelan ke arah suaminya. Tatapannya menusuk. Pak polisi. Tiba-tiba Siti bersuara. Suaranya serak tapi tegas. Semua orang menoleh ke Siti. Kenapa Bu Siti? Tolong usut tuntas Pak. Sekecil apapun kebohongannya. Tolong dibongkar. Saya ingin pembunuh anak saya dihukum mati. Siapapun dia. Walaupun dia. Siti menggantung kalimatnya. Menatap Bambang. Orang terdekat. Pak Arif mengangguk. Menangkap sinyal itu. Pasti Bu. Kami akan bongkar semuanya. Termasuk kemana perginya sisa uang 400 juta itu jika benar Eko tidak menerimanya. Kami akan cek mutasi rekening Bapak Bambang juga. Untuk bukti, mendengar kata rekening, kaki Bambang lemas. Dia nyaris merosot dari kursi. Baik Pak, nanti siang saya datang, kata Bambang lemah. Dia sudah kalah. Dia tahu dia sudah kalah. Tapi egonya masih menolak menyerah. Setelah polisi pergi, suasana di rumah itu seperti neraka beku. Bambang mondar-mandir di ruang tamu. Dia menggigit kukunya sampai berdarah. Siti, Bapak harus pergi sebentar, cari angin, katanya tanpa melihat Siti. Cari angin atau cari alasan? Tanya Siti dingin. Bambang berhenti. Dia menoleh dengan marah. Kamu ngomong apa sih Bu? Kamu nuduh Bapak? Kamu percaya sama omongan preman itu? Bapak ini korban. Bapak dipukuli sampai berdarah. Siti berdiri. Dia tidak takut lagi. Dia mengeluarkan tablet Rina dari balik bajunya. Dia menyalakan layarnya, membuka email itu, dan menyodorkannya tepat di depan wajah Bambang. Baca ini, Mas. Bambang melotot. Dia melihat email dari binomo itu. Stop loss. 400 juta, jam 02.00 pagi. Wajah Bambang berubah warna menjadi abu-abu. Lututnya goyah. Kamu dapat dari mana? Dari tas sekolah Rina. Anakmu Mas. Anakmu sendiri yang ngasih petunjuk ini dari alam kubur. Siti maju selangkah, mendesak suaminya. Jam 2 pagi. Kamu bilang lagi jaga di ruang tamu. Kamu bilang uangnya ada di tas. Tapi ternyata uangnya sudah kamu setor ke bandar judi. Kamu main saham pakai nyawa anak kita Mas. Siti mulai memukul dada Bambang. Bukan pukulan lemah istri yang sedih, tapi pukulan bertubi-tubi penuh kebencian. Anakku mati karena kamu serakah. Kamu iblis. Kembalikan Rina. Kembalikan anakku.
Bambang panik. Dia mendorong Siti keras-keras sampai Siti jatuh terguling menabrak lemari kaca. Prang! Kaca lemari pecah. Dahi Siti berdarah terkena pecahan kaca. Tapi Siti tidak menangis. Dia tertawa. Tertawa miris. Bunuh aku sekalian, Mas. Biar aku ketemu Rina. Ayo bunuh. Biar lengkap dosamu. Bambang melihat darah di dahi istrinya. Dia melihat pecahan kaca. Dia melihat tablet yang tergeletak di lantai. Kewarasannya putus. Diam. Diam kamu, Siti. Kamu nggak ngerti. Aku lakuin ini buat kita. Buat kita kaya. Teriak Bambang gila. Matanya melotot liar. Dia mengambil pecahan kaca yang tajam. Jangan lapor polisi. Jangan kasih tablet itu ke polisi. Kalau kamu lapor, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Dia mengancam istrinya sendiri dengan pecahan kaca. Seorang ayah, seorang suami, kini berubah total menjadi monster yang terpojok. Siti menatap suaminya dengan tatapan kasihan sekaligus jijik. Kamu sudah nggak punya siapa-siapa, Mas. Sejak Rina mati, kamu sendirian di dunia ini. Bahkan Tuhan pun sudah ninggalin kamu. Tiba-tiba, terdengar sirine polisi mendekat. Wiu, wiu, wiu. Bukan cuma satu mobil. Banyak. Rupanya, Pak Arif tidak benar-benar pergi. Dia meninggalkan tim buser di sekitar rumah karena curiga Bambang akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Teriakan dan suara pecahan kaca membuat mereka bergerak. Kepung rumahnya. Jangan sampai lolos. Terdengar teriakan dari luar. Bambang panik. Dia berlari ke pintu belakang. Terkunci. Dia lari ke jendela. Ada polisi di sana. Dia terjebak. Seperti tikus dalam perangkap. Dia menoleh ke Siti. Bu, tolong Bapak, Bu. Bilang ke mereka Bapak nggak salah. Bilang tablet itu bohong. Bambang memohon, kembali bersimpuh di kaki Siti. Air mata buayanya keluar lagi. Sungguh menyedihkan. Siti berdiri perlahan, menyeka darah di dahinya. Dia mengambil tablet itu. Dia berjalan menuju pintu depan, membuka kuncinya lebar-lebar untuk polisi. Dia menoleh terakhir kali ke Bambang. Sudah terlambat, Mas. Rina sudah nunggu kamu untuk diadili. Di dunia, dan di akhirat. Polisi menyerbu masuk. Angkat tangan. Tiarap. Bambang diringkus. Wajahnya ditekan ke lantai ubin yang dingin. Tangan yang dulu menggendong Rina, tangan yang dulu memencet tombol jual beli saham, kini diborgol besi yang dingin. Siti melihat suaminya diseret keluar seperti binatang. Tetangga menonton dengan kaget. Mas Bambang yang dulu dihormati sebagai bapak yang berjuang demi anak, kini diseret sebagai tersangka pembunuhan. Topeng itu hancur berkeping-keping. Tapi ini belum berakhir. Masih ada satu babak terakhir. Pengakuan dosa dan penyesalan yang terlambat di balik jeruji besi, serta bagaimana Siti melanjutkan hidup dengan puing-puing hatinya. Lampu neon putih berdengung di langit-langit, menyinari wajah Bambang yang pucat pasi. Dia duduk berhadapan dengan Inspektur Arif. Di sebelahnya, Eko duduk dengan tangan terborgol, wajahnya lebam-lebam bekas salam olahraga dari sesama tahanan. Saya tidak bunuh dia. Sumpah Pak. Itu salah Eko. Eko yang sumpal mulutnya kekencengan. Bambang berteriak histeris. Menunjuk-nunjuk wajah Eko dengan tangan yang terbelenggu. Eko meludah ke lantai, menatap Bambang dengan jijik. Bambang, lu jangan cuci tangan ya. Kalau lu datang tepat waktu bawa duitnya, anak lu nggak bakal mati konyol di gudang. Lu yang bilang tahan dulu sampai besok. Lu yang lebih mentingin grafik saham daripada napas anak lu. Tapi saya nggak nyuruh bunuh. Saya cuma nyuruh tahan, bantah Bambang. Sama aja. Bangsat. Eko menggebrak meja. Lu tahu Rina punya asma. Lu bapaknya. Gue cuma preman bayaran. Gue nggak tahu riwayat penyakit anak lu. Lu yang biarin dia mati pelan-pelan. Inspektur Arif memukul meja dengan keras. Brak. Diam kalian berdua.
Suasana hening seketika. Pak Arif mengeluarkan sebuah rekaman suara dari HP Eko. Itu adalah bukti pamungkas. Terdengar suara Bambang yang gemetar tapi jelas. Ko, jangan lepas Rina malam ini. Tahan dia. Gue mau putar duitnya dulu. Besok pagi gue janji untungnya gue bagi 2. Bikin Rina nangis dikit biar ibunya makin panik dan gak lapor polisi. Rekaman itu diputar berulang-ulang. Suara Bambang menggema di ruangan sempit itu, terdengar seperti suara iblis yang sedang menawar nyawa anaknya sendiri. Bambang terdiam. Dia tidak bisa mengelak lagi. Dia merosot di kursinya, menutupi wajah dengan kedua tangan. Saya cuma mau balikin modal. Saya cuma mau kaya. Bisiknya, air matanya menetes bukan karena penyesalan, tapi karena tahu hidupnya sudah tamat. Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 6 bulan kemudian, ruang sidang penuh sesak. Kasus ini menjadi viral nasional. Media massa menyebutnya tragedi ayah saham. Ibu-ibu, tetangga, dan aktivis perlindungan anak memadati ruang sidang, membawa poster bergambar wajah Rina dengan tulisan Justice for Rina. Bambang duduk di kursi pesakitan. Rambutnya sudah dicukur botak. Badannya kurus kering seperti tengkorak hidup. Matanya cekung, ada lingkaran hitam tebal di bawahnya. Dia terlihat 20 tahun lebih tua. Di bangku pengunjung paling depan, Siti duduk tegak. Dia mengenakan baju serba hitam. Wajahnya tenang, tapi ketenangan itu adalah ketenangan laut dalam yang menyimpan badai. Dia memegang foto Rina di pangkuannya. Hakim ketua mengetuk palu. Saudara terdakwa, Bambang Sutrisno, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara tidak langsung dan penelantaran anak yang mengakibatkan kematian, serta pemerasan terhadap keluarga sendiri. Hakim menarik napas panjang sebelum membacakan vonis. Dengan ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Tuk, tuk, tuk. Ruang sidang meledak. Sorak-sorai pengunjung membahana. Hukum mati saja Pak Hakim. Nyawa bayar nyawa. Teriak seorang ibu dari belakang. Bambang tidak bereaksi. Dia hanya menunduk. Seumur hidup, dia akan membusuk di dalam sel sampai mati, dihantui oleh bayangan Rina setiap malam. Bagi Bambang, itu lebih menyakitkan daripada hukuman mati. Hukuman mati akan membebaskannya dari rasa bersalah. Tapi penjara seumur hidup memaksanya hidup dengan dosa itu setiap detik. Siti berdiri. Dia berjalan pelan mendekati pembatas kayu tempat Bambang duduk. Polisi pengawal memberi jalan. Bambang mengangkat wajahnya, menatap istrinya. Bu, maafkan Bapak. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Bapak hilaf. Siti menatap mata laki-laki yang pernah ia cintai setengah mati itu. Laki-laki yang memberinya seorang putri cantik. Laki-laki yang kini telah menghancurkan segalanya. Siti tidak meludahinya. Siti tidak memukulnya. Siti mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya dan meletakkannya di depan Bambang. Ini surat cerai, Mas. Aku sudah urus semuanya. Bambang menangis. Bu, jangan tinggalin Bapak. Bapak takut sendirian di sana. Siti tersenyum tipis, sangat tipis. Sendirian? Kamu tidak sendirian, Mas. Kamu akan ditemani Rina. Setiap kamu tidur, setiap kamu makan, setiap kamu bernapas, bayangan Rina akan menemani kamu. Nikmatilah kebersamaan kalian yang dulu kamu sia-siakan. Siti berbalik badan dan berjalan keluar ruang sidang tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, terdengar raungan panjang Bambang yang memanggil-manggil namanya. Siti, Siti, ampun Bu, jangan pergi. Suara itu perlahan menghilang di telan pintu ruang sidang yang tertutup rapat. Taman Pemakaman Umum. TPU. Sore hari. Langit sore berwarna jingga kemerahan. Angin berhembus pelan menggoyangkan daun Kamboja. Siti berjongkok di samping sebuah gundukan tanah merah yang masih basah. Nisan kayu sederhana tertulis nama. Rina binti Bambang. Siti menaburkan bunga mawar dan melati. Wanginya menyerbak,
menyamarkan bau tanah. Dia mengusap nisan itu seolah sedang mengusap rambut anaknya. "Nak, sudah selesai," bisik Siti. "Bapakmu sudah dapat rumah barunya. Rumah jeruji besi yang kokoh, seperti yang dia mau. Dia nggak akan bisa jual rumah itu." Air mata Siti menetes satu persatu, jatuh membasahi tanah makam. "Maafin ibu ya nak. Ibu telat tahu. Ibu bodoh. Kalau saja ibu lebih galak sama bapakmu. Kalau saja ibu nggak jual rumah warisan kakek." Isak tangis Siti pecah. Dia memeluk nisan itu erat-erat. "Ibu kangen nak. Ibu kangen suara Rina minta donat. Ibu kangen Rina mijit kaki ibu." Tiba-tiba, seekor kupu-kupu berwarna kuning cerah hinggap di nisan kayu itu. Kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya pelan, lalu terbang berputar di sekitar kepala Siti, dan hinggap sebentar di bahunya. Siti terdiam. Dia menatap kupu-kupu itu. Dia merasakan kehangatan yang aneh menjalar di dadanya, seolah Rina sedang memeluknya dari belakang. "Kamu sudah bahagia ya di sana? Sama kakek?" tanya Siti sambil tersenyum dalam tangis. Kupu-kupu itu terbang tinggi menuju langit jingga, semakin lama semakin kecil hingga hilang dari pandangan. Siti menghapus air matanya. Dia menarik napas panjang. Udara sore itu terasa lebih ringan. "Tunggu ibu ya nak. Ibu harus lanjut hidup. Ibu harus kuat. Biar Rina di sana bangga punya ibu." 2 tahun kemudian, di sebuah sudut pasar tradisional yang ramai di pinggiran Jakarta, sebuah gerobak nasi uduk yang bersih dan rapi dikerumuni pembeli. Spanduknya bertuliskan, "Nasi uduk Ibu Siti, spesial resep keluarga." Siti, yang kini terlihat lebih tua namun matanya bersinar tegar, melayani pembeli dengan cekatan. "1 bungkus, Bu Siti. Pakai semur jengkol ya?" "Siap mas." "Pedas enggak?" "Sedang aja Bu." Siti membungkus nasi dengan daun pisang. Gerakannya lincah. Dia tidak lagi tinggal di kontrakan sempit. Dari hasil jualan nasi uduk yang laris manis, dia berhasil menyewa sebuah rumah kecil yang layak. Bukan rumah mewah, tapi rumah yang tenang, bebas dari utang, bebas dari kebohongan. Setiap Jumat, dia menyisihkan keuntungan jualannya untuk disumbangkan ke panti asuhan yatim piatu atas nama Rina. Setiap kali melihat anak-anak panti itu makan dengan lahap, Siti melihat bayangan Rina tersenyum. Sore itu, setelah pasar tutup, Siti duduk menghitung uang hasil jualan, uang receh, uang ribuan yang lecek, uang halal. Dia mengambil dompetnya. Di dalamnya, masih tersimpan foto Rina. Dia mencium foto itu. "Lihat nak, ibu bisa cari uang sendiri. Tanpa saham, tanpa judi, tanpa menipu orang. Rezeki itu datang dari keringat, bukan dari keserakahan." Epilog narasi, penutup. Sahabat sekalian, kisah Siti dan Bambang adalah cermin retak bagi kita semua. Di zaman ini, banyak orang yang terbuai mimpi cepat kaya. Pinjaman online, judi slot, saham gorengan semuanya menjanjikan surga, padahal itu adalah jalan tol menuju neraka. Bambang tidak lahir sebagai penjahat. Dia adalah ayah biasa yang tersesat karena ingin jalan pintas. Tapi jalan pintas itu memaksanya menumbalkan hal yang paling berharga. Darah dagingnya sendiri. Harta bisa dicari. Rumah bisa dibeli lagi. Utang bisa dicicil. Tapi nyawa? Kepercayaan. Sekali hilang. Tidak ada toko yang menjualnya. Jangan sampai ambisi membakar akal sehatmu. Jangan sampai kau melihat keluargamu sebagai beban atau aset yang bisa diperdagangkan. Peluklah anak istrimu malam ini. Syukurilah rezeki berapapun yang kau bawa pulang hari ini, asalkan itu halal. Karena sesungguhnya, tidur nyenyak tanpa rasa bersalah adalah kekayaan yang paling mahal di dunia ini. Dari balik jeruji besi yang dingin, Bambang menatap bulan purnama dari celah ventilasi selnya yang sempit. Dia menangis. Tapi tidak ada yang mendengar. Dan tidak akan pernah ada yang peduli lagi. Keadilan telah ditegakkan, tapi luka di hati seorang ibu akan dibawa sampai mati.